Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih yang terhormat kepada pimpinan MSTC, Muji Santosa yang sekarang berada di Itali, Suhu Muji, dan admin MSTC, yaitu Prof. Mukhlis, yang sekarang berada di jalan tol kayaknya, ini jalan-jalan juga kayaknya. Yang terhormat juga narasumber kita sekarang, yaitu Pak Suwarno, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Beliau, sekilas tentang beliau tempat lahirnya di Jember, 16 Oktober 65, pendidikan formal S2 UNS, riwayat pekerjaan pernah bertugas di Departemen Penerangan, ini kayaknya. Pak ya, Pak Warna ya? Iya, betul. Terus Bapeda, Dinas Pendidikan, terus Bakes Bangpol, BPBD, dan sekarang sejak Januari 2017 sampai sekarang ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Paket lengkap lah pokoknya Bang Irwan, beliau itu. Iya, ini pokoknya luar biasa nih kayaknya narasumbernya nih. Kompetensi beliau kursus manajemen proyek dan Pemprov Jatim tahun 2007, terus TOT PBJ tingkat dasar dari LKPP tahun 2009. Terus pelatihan untuk peningkatan kompetensi instruktur PBJ dari LKPP tahun 2009 juga. Selanjutnya BIMTEK permasalahan kontrak dari LKPP tahun 2011. Selanjutnya pelatihan pelatih untuk diklat jabatan fungsional pengelola PBJ tahun 2013. Selanjutnya BIMTEK peningkatan kapasitas stakeholder pengadaan terkait penanganan permasalahan hukum dari LKPP tahun 2016. Ini bisa nih, apabila kita ada permasalahan hukum bisa konsultasi dengan Pak Suwarno. Selanjutnya workshop tata cara penyusunan draft kontrak dalam rangka peningkatan kapasitas ahli kontrak PBJ dari LKPP. Selanjutnya diseminasi penyelenggaraan pelatihan PBJ tahun 2019. Selanjutnya fasilitator kompetensi level 2 PBJ tahun, nggak kelihatan nih Pak, hitam nih Pak. Terus anggota Perkumpulan Perancangan dan Ahli Hukum Kontrak IAPI. Sekilas dari profil narasumber kita Pak Suwarno, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Sebenarnya saya sungkan Pak nyebut nama nih, harusnya kadis-kadis saja. Iya, mohon izin peserta MSTC, saya Irwan Iskandar dari PPWJ Kutim. Jabatan saya ya, fungsional ahli muda pengolah pengadaan barang jasa dari penyetaraan. Izinkan saya untuk memandu atau memoderatorin kegiatan kita hari ini, kegiatan pelatihan atau BIMTEK tentang program mutu dari konsultan perencana konstruksi. Di awal 45 menit pertama itu akan dipaparkan materi oleh narasumber kita, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Selanjutnya akan kita lakukan tanya jawab, itu di 45 menit terakhir. Untuk mempersingkat waktu dan agar berjalannya acara kita hari ini, saya harapkan untuk para peserta apabila ingin bertanya, itu bisa mengklik reaction atau raise hand pada tombol reaction itu, atau menulis pertanyaan di kolom chat. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Pak Kadis PUPR Kota Madiun untuk menyampaikan materi. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Baik, Pak Irwan sama Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Pak Kadis, kedengaran. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Muji, walaupun beliau berada di luar negeri ya. Pak Mukhlis, Pak Irwan, yang saat ini sama-sama dengan saya nanti diskusi, tukar ilmu aja lah, bukan menggurui.
Lalu Bapak Ibu peserta yang berada di Zoom, alhamdulillah kita pada siang ini bisa silaturahim kaitan dengan diskusi bersama ya, program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi. Nah, sebelum kita mulai paparan ini, memang Bapak Ibu, kalau kaitan dengan konsultan, itu bayangan kita selama ini orang yang membantu kita dalam merencanakan fisik di konstruksi. Nah, konsultan itu sebenarnya mitra kita, mitra dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga ketika kita menganggap konsultan itu mitra, mau tidak mau dalam pembahasan itu sejajar. Saya sering bilang ke teman-teman kalau di lingkungan saya sendiri, konsultan itu mitra, jangan menganggap kamu itu bawahannya atau gimana, enggak, kita sama-sama saling mengisi. Karena kadang-kadang konsultan itu bisa lebih tahu dulu dari kita, atau kita lebih tahu dulu dari mereka, sehingga bisa saling sharing ilmunya itu. Tapi kalau kaitan dengan keteknisan, saya yakin mereka-mereka itu sangat memahami di bidangnya. Cuman kaitan dengan regulasi ini yang memang karena sering berubah-ubah, sering berganti-ganti, ini aja namanya sudah berubah-ubah. Konsultan perencana, sekarang perancangan, kan banyak perubahan-perubahan, dinamis sekali. Oke, itu pengantar saya, nanti dibahas lebih lanjut di forum diskusi kita. Nah, kaitan dengan program mutu, itu ada beberapa dasar hukum. Yang jelas ada Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, ada PP, ini juga dirubah juga ya dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Tapi substansinya di Undang-Undang Jakpor itu nggak begitu banyak lah yang dirubah. Lalu ada PP 14 tahun 2021 tentang perubahan PP 22 tahun 2020, peraturan pelaksanaan Undang-Undang 2 tahun 2017. Ada PP 50 tentang tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Sudah barang tentu yang sudah tidak asing, Perpres 16 dengan perubahan terakhir 12 tahun 2021. Lalu saya selipkan juga Bapak Ibu, ada PP 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, ini yang di bangunan gedung itu menganggap penyebutannya masih perencanaan teknis. Tapi di PP tadi 14 itu sudah perancangan. Ini kadang-kadang harus jeli kita melihatnya. Lalu di dasar hukum selanjutnya ada Perlem 12 tahun 2021, Permen PU 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Juga ada SE ya, SE 15 tahun 2019 tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Jadi ini yang menjadi dasar hukum dalam membahas, mendiskusikan kaitan dengan program mutu dari konsultan perencana. Apa sih program mutu itu? Nah, ini sudah barang tentu ada berapa definisi. Kalau menurut SE adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultasi dalam pelaksanaan konsultan konstruksi. Itu menurut SE 15. Sedangkan ada juga definisi program mutu kaitan dengan keselamatan konstruksi, itu adalah rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultan konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam kontrak. Ini definisi-definisinya
versinya SE 15, lalu dari Permen PUPR 10 tahun 2021, itu penekanannya lebih pada keselamatan konstruksinya. Tapi kalau yang penjaminan itu dari awal juga ada di dalamnya. Penekanan tentang keselamatan konstruksi itu ada di dalamnya juga. Bapak Ibu, program mutu ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen lain untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pekerjaan yang juga merupakan perwujudan dari pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan. Jadi, konsultan itu akan paham manakala dalam penyusunan program mutu itu sudah detail. Sehingga pada saat dipaparkan program mutu itu sudah ada gambaran dari pihak pengguna, dalam hal ini pemerintah atau PPK-nya. Oh, ini ternyata program mutunya ada bagus, sudah runtut, sudah by step, sehingga pengendalian dari PPK mudah. Oleh karena itu, program mutu ini sangat detail harapan dari penggunanya, sehingga pada saat pembahasan di rapat persiapan itu sudah ada gambaran, oh ini konsultan sudah paham betul ruang lingkup pekerjaannya seperti apa. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang pada saat paparan program mutu itu bagus, sistematis ya. Cuman ketika pada saat implementasi, pada saat output dari konsultan itu kadang-kadang juga ada yang perlu diperbaiki. Makanya saya sering bilang kadang-kadang ada yang katakanlah pintar dalam menyusun program mutu, tapi kadang-kadang ada tenaga ahli lainnya yang kurang ahli dalam menyusun spesifikasi teknis itu. Nah, program mutu dalam pekerjaan konstruksi ini disebut RMPK. Jadi program mutu itu kalau di konstruksi namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi. Namun pada pengadaan yang lain namanya disebut dengan program mutu. Jadi kalau di konstruksi namanya RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, tapi kalau di konsultan namanya itu disebut sebagai program mutu. Nah, pada halaman 126 itu di Perlem 12 disebutkan bahwa program mutu disusun oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi program mutu itu yang menyusun konsultan. Nah, kapan menyusunnya? Itu sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Jadi nyusun hari ini misalnya dipaparkan besok lusa misalnya. Nah, itu harus betul-betul menguasai. Mas, saya bilang tadi ketika konsultan sudah pemaparan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pemaparan program mutunya sangat detail, maka minimal sudah ada gambaran, sudah 75% menguasai. Tinggal di backup enggak dengan orang-orang ahli yang kompeten. Kadang-kadang konsultan itu ada juga ya, ini pengalaman di lapangan. Dari administrasinya bagus, untuk tenaga ahlinya masuk semua. Ketika pelaksanaan, itu kadang-kadang anak buahnya yang kerja. Sehingga perlu ada beberapa revisi-revisi. Nah, yang saya sayangkan kadang-kadang kalau itu bukan orang teknik misalnya, katakanlah di sebuah rumah sakit, kalau nggak menggunakan MK, ketika kita mereview hasil dari produk konsultan itu, ya susah. Makanya saran saya ketika itu tidak di teknis, mereview hasil dari konsultan itu paling tidak harus mengajar tim teknis atau tenaga ahli untuk membantu PPK itu dalam mereview hasil konsultan apabila tidak menggunakan manajemen konstruksi. Tapi kalau sudah menggunakan MK, ya sudah MK yang akan mereview hasil produk dari konsultan itu. Itu Bapak Ibu. Nah,
Dalam program mutu itu minimal yang dibahas antara lain informasi mengenai pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu di mana, terus kenapa dan sebagainya. Ini saya ada contohnya, ada filter sendiri. Ada juga organisasi kerja penyedia, siapa team leadernya, siapa tenaga ahlinya disampaikan di situ, lalu ada jadwal pelaksanaannya, jadwal penugasan personil, lalu prosedur pelaksanaan pekerjaan seperti apa. Jadi sudah di dalam program itu sudah dijabarkan itu. Lalu prosedur instruksi kerja dan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, pelaksanaan kerja. Nah, sebentar. Oke. Sebentar, tak minimalis. Ya, oke. Nah, secara umum, kalau kita lihat dari ST 15 tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di PU, program mutu itu berlaku ya, jadi ini untuk konsultan konstruksi. Adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh penyedia, yang merupakan dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan, dan hasil kegiatan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Itu. Jadi program mutu itu disusun setelah menerima SPMK dan dibahas pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Program mutu harus disahkan juga oleh PPK sebelum konsultan memulai pekerjaannya. Karena apa? Dalam program mutu itu sudah detail. Step by step-nya konsultan mengerjakan apa, langkahnya apa, sudah detail di program mutu ini. Program mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan, agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan. Adapun komponen di program mutu, yang pertama, ini tadi sama ya, penjelasan mengenai paket kegiatan, nomor kontrak, lokasi, lingkupnya pekerjaan itu apa, misalnya gedung, apa saja lingkupnya, waktu, dan sebagainya. Lalu organisasi kerja, yang ketiga jadwal, metode pelaksanaan, yaitu menggambarkan secara umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh konsultan dan alur atau tahapan proses pekerjaan, yang meliputi penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan. Jadi penting, kadang-kadang si konsultan itu langsung, istilah Jawa itu langsung jujuk, langsung tiba-tiba langsung ngerjakan ini, tidak melalui step by step misalnya. Itu harus dilalui. Nah, itu disampaikan pada saat memberikan penjelasan di program itu. Lalu input yang digunakan dalam setiap tahapan proses beserta outputnya. Cek atau kontrol yang digunakan untuk memastikan tahapan proses dapat diterima. Jadi dalam komponen program itu ada 6 sebenarnya, 6 item. Yang kelima adalah pengendalian pekerjaan. Dilakukan oleh penyedia jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan, dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan aturan atau persyaratan yang digunakan. Ini yang terakhir dalam laporan pekerjaan. Nah, program mutu itu juga disampaikan laporan pekerjaannya. Secara umum ada beberapa laporan. Yang pertama laporan pendahuluan, laporan antara. Ini. Jadi laporan pendahuluan itu berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak dan rencana kerja. Jadi laporan pendahuluan itu hampir mirip dengan program mutu tadi. Jadi step by step-nya, metodologinya seperti apa dalam menyusun sebuah perencanaan itu. Lalu berikutnya laporan antara.
Jadi ini sudah berisi data primer maupun data sekunder, analisa sementara, kaitan dengan produk konsultan akhirnya nanti. Lalu draft akhir, berisi laporan kegiatan konsultan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data, analisa, kesimpulan, dan saran masukan. Berikutnya laporan akhir, merupakan perbaikan atau revisi dari draft laporan akhir yang telah dibahas. Terakhir, produk akhir dari konsultan itu sendiri. Itu terdiri dari ini, modul, gambar, desain, itu kaitan dengan produk akhir di konsultan itu. Nah, untuk yang besar-besar, artinya yang diseleksi ya, konsultan yang diseleksi minimal program mutu itu paling tidak ada 6 poin tadi. Tapi yang resikonya kecil, program mutu itu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan. Jadi kalau yang sifat pengadaan langsung, konsultan sampai dengan 100 juta, itu yang memiliki risiko kecil, maka program mutu cukup memuat metode dan pengendalian pekerjaan. Ini kaitan dengan Permen PU 10 tahun 2021. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan Permen PU. Sekarang kita coba sandingkan dengan Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, khususnya pada lampiran 2, angka Romawi 7 halaman 118, yang membahas tentang pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa melalui penyedia, di mana terdapat step program mutu. Jadi dalam Perlem 12 itu, program mutu itu tercantum. Secara ringkas, pelaksanaan kontrak setelah berakhirnya masa sanggah dan sanggah banding untuk konsumsi apabila ada, dimulai dari review hasil pemilihan sampai dengan denda. Ada 21 tahapan. Ada 21 tahapan pelaksanaan kontrak. Nah, secara ringkas, program mutu itu ada di nomor 8. Jadi setelah menerima hasil pemilihan, sudah dikasihkan ke PPK. PPK langkah pertama kan mereview laporan hasil pemilihan penyedia tadi. Jadi kalau ini konsultan direview oleh PPK, benar nggak hasilnya Pokja ini? Benar nggak Pokja memenangkan ini misalnya? Nah, kalau sudah benar, ya silahkan dilanjut. Tapi kalau PPK nggak bersedia dengan disertai argumen yang tidak sesuai dengan pedoman di Perpres, itu silahkan bisa saja menolak hasil dari penetapan pemenang dari Pokja. Itu langkahnya setelah konsultan perencana tadi diberikan kepada PPK hasilnya. Jadi setelah direview clear, baru di SPBJ, baru tahap berikutnya rapat persiapan teken kontrak, lalu teken kontrak, penyerahan lokasi. Ini kalau dikonstruksi memang betul-betul harus diserahkan, sebab kalau lokasi kerja tidak diserahkan, manakala ada hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kecelakaan kerja, ya yang kena PPK-nya, karena lokasi tidak diserahkan. Tapi kalau lokasi sudah diserahkan ke penyedia, apapun yang terjadi di lokasi kerja itu, maka sudah tanggung jawab penyedia penuh. Ini yang kadang-kadang abai. Kadang-kadang teman-teman di lapangan itu tidak menyerahkan lokasinya. Ini fatal ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di lokasi, misal ada kecelakaan kerja. Ini saya sering biasanya, bukan sering ya, hampir tiap tahun ada kecelakaan. Tahun 2022 ini ada saya crossing jalan, Bokafet, ada kecelakaan juga, sempat sepeda motor masuk ke galian itu, tapi karena sudah saya serahkan
ke penyedia, maka yang berurusan dengan pihak kepolisian dan dengan pihak korban itu sudah penyedia. Tapi kalau itu tidak diserahkan lokasi ini, maka ketika kejadian masih tanggung jawab dari PPK. Ini saya hanya kasih tambahan masukan kalau ini fisik yang nomor 5 ini. Lalu setelah SPMK, kalau ada uang muka, dikasih uang muka, lalu bahas yang langkah ke-8 yang kita diskusikan pada siang ini, penyusunan program mutu. Nah, ini disusun sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, dalam rapat persiapan ini yang dibahas tentang program mutu di konsultan itu. Baru selanjutnya ada tahapan-tahapan itu ya, sampai ke satu tahapan kaitan dengan pelaksanaan kontrak. Tapi saya tidak bahas secara detail. Saya lebih fokus karena tema kali ini adalah program mutu. Oke. Berdasarkan Perlem 12, itu di lampiran 2 angka Romawi 7, hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak konsultan konstruksi antara lain ini, ada program mutu. Ya. Lalu B tadi program mutu, ada informasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, penugasan dan sebagainya. Lalu yang B, organisasi kerja, masuk tadi sudah saya sampaikan, lalu kesesuaian personil. Nah, ini kadang-kadang gini Bapak Ibu, saya bilang tadi, ada kadang-kadang di dokumennya itu tenaga ahlinya si A. Ya, di lapangan menjadi si B. Tidak dibarengi dengan adendum di dokumen kontraknya pergantian personil. Nah ini yang kadang-kadang lalainya kita, kadang-kadang PPK juga lalai, yang mungkin karena banyak paket, hal-hal yang detail, apalagi di PU seperti tempat saya kan ratusan paket ya. Hal-hal yang kayak gini kan di luar kendali, dalam artian bukan menyepelekan, enggak. Kadang-kadang lemah dari sisi itu. Nah, kalau terjadi personil yang diganti, boleh saja. Asalkan itu personilnya setara dengan yang diganti. Jangan sampai misalnya SKK, kalau sekarang sudah level ya, level 9 diganti dengan level 8. Itu nggak bisa. Lalu berikutnya, tata cara pengaturan pelaksanaan, rencana kerja, mobilisasi, pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran. Semakin rinci hal-hal terkait teknis yang dibahas, maka akan semakin baik penyedia memahami apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, program mutu yang disusun oleh penyedia ini akan semakin relevan dan memudahkan dalam pengendalian kontrak. Bila terdapat hal-hal yang bertentangan, maka silakan meminta penyedia merevisi program mutunya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Terutama gini Bapak Ibu, proyek yang besar-besar. Jadi kalau proyek besar-besar, daerah itu di atas 10 udah besar. Kalau kementerian mungkin kecil, 10, 15 itu kecil. Makanya di kementerian itu 15 dianggap kecil, dosa kecil saja. Nah kalau daerah 10, 5M ke atas itu bagi saya udah besar. Sehingga harus prepare betul dalam pengendalian kontrak di lapangan. Karena apa? Ketika program mutu ini tidak detail, maka konsultan yang melaksanakan pekerjaan itu poinnya sudah berkurang. Artinya harus kita kendalikan betul, jangan sampai produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Misalnya di dalamnya ada kaitan dengan penyusunan dokumen teknisnya, hitung-hitungannya, strukturnya seperti apa, rekayasa lingkungannya seperti apa. Itu nanti kita bahas di setelah ini. Jadi
ketika program mutu itu tidak detail, maka alamat, titik poin, starting point untuk kita selaku PPK hati-hati dalam pengendalian selanjutnya. Tapi kalau dalam membahas di paparan program mutu sudah yakin, nah tinggal kita meng-cross check tenaga ahli yang dia ikut sertakan dalam paket itu. Nah, tadi di Perlem 12, sekarang coba kita di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya tentang Jakon. Kalau itu sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Cuman di Undang-Undang Jakon itu sebagian detail aja yang dirubah yang tidak substansi kaitan dengan yang kita bahas ini. Kalau yang kita bahas tidak ada perubahan di Undang-Undang 2 2017 maupun di PP 22. Nah, dalam Undang-Undang Jakon disebutkan, khususnya di pasal 13, layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultan konstruksi yang bersifat umum meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, ini yang sekarang istilah perencanaan diganti dengan perancangan. Nah, jadi kalau dalam PP itu di pasal 47 PP 22, PP 14 tahun 2021 pasal 47 khususnya di ayat 3 ya, di ayat 3 itu disebutkan bahwa kegiatan perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Jadi ayat 1 itu hampir sama dengan bunyinya undang-undang, ada 5. Ada pengkajian, ada perencanaan, ada perancangan, ada pengawasan, ada manajemen. Nah, yang termasuk dalam kegiatan perencanaan itu menurut pasal 47 ayat 3, yang pertama studi kelayakan bangunan konstruksi itu dan analisis terhadap dampak lingkungan. Jadi isinya perencanaan itu kalau di PP outputnya studi kelayakan terhadap kelayakan bangunan konstruksi sendiri dan analisis terkait dengan dampak lingkungan. Lalu juga terkait dengan analisis dampak lalu lintas. Jadi ini nanti di bawah di keselamatan konstruksi akan dipaparkan secara detail. Oke, nah yang C, perancangan. Nah, apa sih output dari perancangan? Jadi kegiatan perancangan itu paling sedikit memuat pemilihan standar dan metode perancangan, pelaksanaan perancangan, dan penyajian perancangan konstruksi. Lalu di ayat 5, di pasal 47 di ayat 5 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menggunakan data perencanaan. Jadi output perancangan itu di dalamnya ada perencanaan. Nah, dalam output perencanaan ada studi kelayakan. Jadi istilah sekarang ini sudah beralih ke perancangan. Ini menggunakan data perencanaan dan data perancangan. Nanti kita coba lagi sandingkan ya antara PP ini dengan PP 16. Kalau PP 16 2021 itu menyebut perencanaan teknis. Tapi bagi saya apapun sebutannya ya silahkan aja lah. Yang penting outputnya perencanaan teknis, hasilnya dokumen ini. Apa hasilnya dari perancangan? Itu paling sedikit terdiri dari perhitungan, desain, spek-spek, BQ, daftar kuantitas, lalu perkiraan biaya, metode pelaksanaan, penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, rencana penjaminan mutu,
dan rencana keselamatan konstruksi. Nah, ini yang saat ini masuk dalam program mutu yang harus dibahas. Jadi output konsultan tadi ya dalam hal di konstruksi itu ini A sampai dengan L. Perhitungan, desain, spek-tek, daftar kuantitas, dan keluaran, program biaya, metode pelaksanaan, penetapan, lalu kebutuhan sumber daya konstruksi, baru beserta rantai pasoknya. Jadi kalau di konstruksi itu konsultan harus memahami rantai pasok juga. Kemarin saya lagi ngumpulin beberapa pengusaha paving, pabrik paving. Karena tempat saya kemarin itu dalam waktu 1,5 bulan harus menyelesaikan 46.000 meter persegi paving. Sehingga waktu itu saya harus memprepare rantai pasoknya, walaupun yang mengerjakan itu Pokmas ya, Pokmasnya kelurahan. Tapi rantai pasok harus kita kendalikan, kalau enggak berhasil program pavingisasi lingkungan itu. Ya, alhamdulillah ini kita kendalikan rantai pasoknya. Jadi kita cek juga kesiapan dari pabriknya. Nah, ini harus sampai sedetail itu konsultan dalam membahas program mutu di rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Termasuk juga rantai pasoknya. Misalnya bangun gedung ini rantai pasok bahan ini dari mana, kuarinya mana. Ya kalau proyek besar harus detail, tapi kalau yang kecil-kecil tadi saya sampaikan cukup di pengendalian aja. Termasuk tadi ini di rencana keselamatan konstruksi. Itu output nanti dihasilkan oleh konsultan rancangan atau perencanaan teknis kalau bahasa PP 16. Oke, nah di program mutu di dalamnya harus menyampaikan tentang keselamatan konstruksi. Itu konsultan harus menyampaikan itu. Ini. Jadi amanah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam Undang-Undang 2 2017. Jadi mohon maaf kalau saya nyebut 2 2017 beserta perubahannya ya 11 2020. Cuman tadi saya bilang untuk substansi materi ini tidak ada yang berubah. Di penyelenggaraan Jakon berlandaskan asas keamanan dan keselamatan di pasal 2-nya. Lalu penyelenggaraan Jakon bertujuan untuk menata sistem Jakon yang mewujudkan keselamatan publik. Nah ini, jadi penggunaan dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan keberlanjutan meliputi standar bahan, peralatan, keselamatan kerja, prosedur, mutu, operasi, dan pemeliharaan, perlindungan sosial, pengelolaan lingkungan hidup. Nah, nanti dalam konsep-konsep di keselamatan konstruksi akan dibahas secara detail. Nah, ini tadi keselamatan konstruksi juga harus dipikirkan lebih-lebih gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau di PP 16 tadi saya sampaikan, ini tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ketika kita bangun gedung itu melebihi dari 4 lantai, itu memang resikonya sudah resiko tinggi. Ini pasal 9 ayat 1, bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diklasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus. Tingkat permanen, jadi bangunan permanen lebih dari 5 tahun, non permanen kurang. Risiko bahaya kebakaran tinggi, sedang, rendah. Jadi kalau gedung tinggi itu pasti risiko kebakarannya tinggi.
Makanya Bapak Ibu, kalau suatu daerah sudah membolehkan di tata ruangnya itu ketinggian bangunan gedung di atas 4 lantai atau 5 lantai, maka Pemda itu juga menyediakan pemadam kebakarannya, mobil pemadam kebakarannya. Jangan sampai sudah kejadian lalu tidak punya pemadam kebakaran yang bisa menjangkau di ketinggian. Terus terang kalau Bapak Ibu lihat di Google ya, saya pernah pengadaan pemadam kebakaran waktu di BPBD 2016 sebelum masuk itu kebetulan di Kota Madiun ada Aston, ada Sun City, Amaris. Aston itu ada sampai 11 lantai, sehingga ketinggiannya di atas 50 meter. Nah, kewajiban pemerintah jangan hanya menarik pajak atau retribusi dari hotel itu, tapi juga ketika dia terjadi kebakaran, kita semua tidak ingin ada kebakaran, tapi harus diantisipasi. Kalau gedung tinggi itu paling tidak Pemda harus membeli mobil pemadam kebakaran yang tinggi juga, yang bisa menjangkau 50 meter. Kalau kita sudah punya di Madiun ini Bronto Skylift. Jadi ketika ada kebakaran di gedung tinggi, itu gedung Bronto yang kita beli kemarin waktu saat di BPD itu bisa menjangkau 55 meter. Sehingga untuk kebakaran-kebakaran yang gedung tinggi di Madiun sudah diantisipasi. Kalau enggak, bisa-bisa Pemda kena class action. Mau menerima pajak dari gedung atau retribusinya, tapi enggak menyiapin sarana-prasarana kebakarannya. Ini bahaya juga. Nah, ini juga diamanahkan oleh PP ini, oleh aturan ini, supaya konsultan itu juga memitigasi risiko kebakaran. Ini bagian dari rencana keselamatan konstruksi tadi. Jadi kalau gedung-gedung pencakar langit seperti Surabaya, Jakarta itu Surabaya ada punya itu ya, 110 kalau nggak salah. Jadi habis Madiun, Surabaya beli yang 110 meter, jadi bisa menjangkau. Waktu kebakaran gedung di Jakarta tempo hari, gedung Poskora atau apa itu, yang skyliftnya di KI itu sampai 100 meter. Harus punya memang daerah. Seperti Malang, harus punya, kan nggak tahu. Info terakhir belum punya, itu harus punya kalau seperti itu. Oke, nah ini safety-nya harus betul-betul diperhatikan dan di mapping dalam produk perencanaan, dan itu dibahas di program mutu tadi. Jadi ini kalau kaitan dengan Perpres ini di pasal 84, pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pasal 84G oleh Menteri Teknis. Ini kaitan dengan PP 14/2021. Ini. PP 16/2021. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada bangunan tinggi-tinggi kayak gini, risiko keselamatan kerjanya harus juga dibahas di dalam program itu. Nah ini. Dalam KAK konsultan perancangan, sudah ada kalimat yang berbunyi produk akhir dari konsultan perancangan berupa rancangan konseptual SMKK. Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana diamanahkan oleh PP 14 tahun 2021 pasal 84L. Nah, ini harus ada yang namanya rancangan konseptual SMKK. Apa sih isinya? Ini. Kalau rancangan konseptual SMKK ini dibahas juga dalam program mutu. Program mutu itu bagian dari rancangan keselamatan konstruksi tadi, di dalamnya ada itu. Dalam program itu harus juga produk akhirnya di konsultan tadi. Kalau yang besar-besar harus punya rancangan konsep SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
ini diatur dalam Permen PU nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ada di pasal 4 yang berbunyi rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 disusun pada saat pengkajian dan perencanaan. Jadi ini masih prarancangan kalau di PP 16-nya itu. Jadi bukan masih prarancangan, disusun itu. Kalau di PP 16 nanti bunyinya perencanaan teknis, outputnya hasil DID dan sebagainya, tapi kalau di PP 14 itu perancangan. Oke, konsultan perencanaan atau sekarang disebut perancangan. Nah, apa saja isi dari pasal 4? Lingkup tanggung jawab pengkajian dan atau perencanaan, informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosial ekonomi, dan atau dampak lingkungan, lalu ada rekomendasi teknis. Jadi rekomendasi teknis setelah melihat warna awal lingkungan seperti apa, dampak sosial ekonominya seperti apa, itu terutama proyek-proyek yang besar Bapak Ibu. Kalau tadi yang kecil-kecil, apalagi konsultan yang PL, itu tidak perlu detail itu ya, ada diatur juga di Permen PU. Lalu di pasal 5, rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yang disusun pada pekerjaan perancangan. Jadi ini pada saat perencanaan, ada pada saat perancangan. Jadi kalau di undang-undang kan tadi ada 5. Pengkajian, perencanaan, perancangan. Pengawasan, manajemen, penyelenggaraan konstruksi. Nah, itu lingkup tanggung jawab perancang termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi. Otomatis disetujui oleh konsultan perancangan tadi atau konsultan perencanaan, bahasa yang biasa kita dengar. Lalu yang kedua, metode pelaksanaan, lalu standar pemeriksaan, rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan. Jadi dalam perancangan itu sudah memuat ini, rencana manajemen lalu lintas. Jadi misalnya kita ada pelebaran jalan, ada proyek jalan, itu juga harus di dalamnya, dalam konsep perancangan itu muncul rencana manajemen lalu lintasnya seperti apa. Apakah ada kontraflow atau apa, itu dibahas di sini. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang pekerjaan kurang 50 juta. Nah ini dalam konteks pengadaan langsung. Rancangan konseptual SMKK hanya memuat ini, tidak memuat detail. Jadi kalau hanya pengadaan langsung konsultan 50 juta, rancangan konseptual SMKK sebagaimana amanah Permen PU 10 2021 tidak perlu detail menjelaskan ini, cukup di identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, peluang, ini ada di poin cukup itu. Selebihnya tetap di izin waktu bisa percepat Pak Kadis, tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh ya. Contoh-contoh rancangan konseptual. Ini sudah contoh-contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Apa sih yang dibahas? Nah, ini contohnya, ini identifikasi keselamatan konstruksinya. Ini silahkan aja. Nah, ini bahwa dalam rancangan konseptual SMKK harus ada pernyataan tanggung jawab dari konsultan. Jadi dia tanggung jawab penuh atas perancangan konsep SMKK tadi, termasuk output yang dibangun, yang dihasilkan oleh konsultan. Harus tanggung jawab dia. Secara teknis harus tanggung jawab penuh di konsultan. Harus ada pernyataan itu di perancangan rancangan konsep sistem manajemen keselamatan konstruksi yang merupakan bagian dari yang dibahas dalam program itu. Oke, ini contoh-contohnya
Saya kasih contoh. Nah, ini saya hanya tadi bilang kalau penyedia itu harus tanggung jawab. Memang sudah kita ketahui semua bahwa penyedia harus tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak, dalam kualitas barang, ketepatan perhitungan, itu penyedia tanggung jawab. Kalau dulu PPK, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang jasa. Setelah PPK banyak yang mundur, gara-gara dipanggil terus, padahal ada yang sudah tidak ada niat jahat, tidak punya mens rea, masih dipanggil terus, akhirnya banyak yang mundur. Muncullah sekarang di Perpres baru itu 16/2018 perubahan 12, siapa yang tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak, ya penyedia. Soalnya dulu-dulu ya PPK aja yang diponggal panggilin. Kalau saya ada beberapa kali itu, bahkan 7 kali di KPK. Jadi ya memang liku-likunya nanganin proyek ya mau nggak mau ya itu. Cuman sekarang karena banyak PPK yang mundur ya, sekarang oleh Perpres kamu yang tanggung jawab, penyedia itu. Bukan berarti PPK atau PA itu lepas dari tanggung jawab, tidak, tapi kamu harus tanggung jawab dalam kualitas, ketepatan perhitungan, waktu, itu harus tanggung jawab. Kalau di sebelumnya, kebetulan saya ngikutin mulai Kepres ya, tidak ada pasal ini. Ya sebelumnya yang tanggung jawab PPK. Nah sekarang penyedia, termasuk tadi hasil dari produk konsultan harus penyedia tanggung jawab. Nah ini, kalau tadi saya bilang ada PP 14, sekarang ada PP 16. Kalau PP 14 itu namanya perancangan. Nah, PP 16 itu perencanaan teknis. Perencanaan teknis, kalau di PP 14, perencanaan di sebelum ke perancangan. Perencanaan bagian dari perancangan. Tapi kalau di PP 16, disebutnya perencanaan teknis. Nah ini, hasilnya ini, perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada 1 dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang meliputi konsepsi perancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, rancangan detail. Ini outputnya kan DID. Kalau di PP 16. Saya bilang tadi nggak usah mendikotomikan, paling tidak sebagai pengetahuan. Oh, kalau PP 14 itu perancangan, hasilnya tadi sama dengan perencanaan teknis ini. Ini sebagai yang aja lah, sebagai bahan diskusi, tidak perlu diperdebatkan. Memang bunyinya seperti itu. Jadi yang penting di pelaksanaan. Oke, terakhir saya hanya berharap Bapak Ibu, kalau di gedung ya, tolong, saya sering ngomong kalau di gedung, mumpung di pelaksanaan, mulai dari perencanaan itu harus dihitung juga, dipertimbangkan juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, kalau dulu namanya IMB. Harus, sekarang namanya PBG. Mumpung Pak, karena apa? Ketika proyek selesai, apalagi rumah sakit yang besar-besar, kan minta SLF itu. Nah, mendingan daripada menganggarkan konsultan SLF, pada saat proyek selesai, konsultan pengawas itu yang ngurus SLF-nya, kontraktor ini ngurus SLF, sekaligus yang tanggung jawab itu konsultan pengawasnya. Itu lebih efisien. Ini yang kadang-kadang teman-teman nggak melakukan yang seperti ini. Ketika ada permintaan misalnya akreditasi rumah sakit, padahal baru dibangun 2 tahun yang lalu, dia bingung, masih menganggarkan konsultan SLF, konsultan teknis. Nah, mendingan saran saya kalau bangun rumah sakit atau apapun yang butuh SLF ke depannya, itu selesai langsung urus SLF-nya. Karena ketika sudah ada konsultan pengawas, maka yang taken di permohonan SLF, penanggung jawab teknisnya, itu yang konsultan pengawas itu. Ini sekadar masukan, karena kebetulan saya juga nanganin kayak gitu-itulah. Nah ini tahap konsep tadi, perencanaan teknis dibayar di 15% kalau tahap rancangan. Nah, kalau prarancangan 20, pengembangan rancangan 25, tahap detailnya 20%. Total dibayar konsultan itu 8%. Yang 20% nanti kalau sudah unwishing atau sudah unwishing yang pengawasan berkalanya 15 itu ditahan sampai fisik selesai. Ini saya hanya memberikan gambaran bahwa antara PP masih berbicara perencanaan teknis,
tapi di PP 16, di PP 14 itu berbicara perancangan teknis. Ini perancangan, perencanaan, pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen konstruksi. Ini silakan dibahas. Nah, ini saya ambil contoh-contoh Bapak Ibu sebentar. Ini contoh kriteria penentuan tingkat resiko. Nah, silakan dipelajari sendiri. Di sini ada contoh-contohnya karena waktu ya. Terus terakhir dari saya, konsultan itu Bapak Ibu ya. Bentar. Konsultan itu di dalam produknya juga harus mencantumkan komponen TKDN. Ini kan baru barang-barang apa ya, barang yang lagi dibahas dalam tahun-tahun terakhir ini. Itu jadi dalam produk konsultan nanti pada saat pemaparan tentang program mutu, tolong PPK minta ke konsultan agar juga diberi perhitungan TKDN dalam konstruksi itu sendiri. Itu dari saya karena waktu, silakan diskusi, sekedar sharing ilmu, karena program mutu itu memang kadang-kadang kalau di daerah itu yang kecil-kecil ya hanya sekedar ya, tapi kalau yang proyek besar-besar tolong betul-betul dikendalikan di program mutu. Makasih Pak, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas pemaparannya. Luar biasa nih RMPK. Kadang-kadang kita di daerah ini kadang tidak memperhatikan ini Pak Kadis. Ya. Asal jadi perencanaan, asal jadi DD sudah langsung diterima. RMPK-nya itu tidak pernah ada. Ya. Alhamdulillah. Dari peserta 152, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Kadis PUPR Kota Madiun? Bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat menuliskan pertanyaannya. Silakan, saya persilakan para peserta. Ada yang raise hand? Peserta? Atau paham semua sudah mungkin ini RMPK ya? Ada para peserta yang ingin bertanya? Atau gini Pak Kadis, saya ada satu pertanyaan Pak Kadis. Itu kan di PP 16 kan dituangkan kan hanya 50 juta ke bawah, yang kurang dapat 50 juta. Yang tidak memakai konseptual atau cuma IBPRP saja dituangkan. Nah, kan di daerah ini kan ada yang namanya 50 sampai 200 Pak Kadis. Itu kan juga kan kalau pelaksanaan dari peraturan PUPR nomor 10 kan 200 juta kan termasuk 200 juta ke bawah itu termasuk resiko kecil. Nah, apakah juga harus dibikinkan RMPK-nya, konseptualnya, atau cukup dengan IBRP juga Pak Kadis? Seperti itu Pak Kadis. Ya, tadi kalau sampai dengan pengadaan langsung 50 juta itu kan cukup IBRP-nya ya. Nah, cukup itu aja Pak. Nah, yang sampai konsultan itu kan maksimal 100 ya pengadaan langsungnya. Ya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan fisiknya ya. Iya, benar. Fisik. Nah, pengadaan langsung fisik ya tetap aja item-item di keselamatan konstruksi tetap dicantumkan. Oh, jadi tetap ada konseptualnya untuk fisik yang 200 ya? Iya. Tetap diberikan aja, cuman tidak detail lah. Tidak bisa detail yang pekerjaan-pekerjaan kompleks. Iya. Kalau di Permen PU-nya 10 yang sampai 50 aja yang identifikasi bahaya risikonya. Tapi di atas itu kan ada konseptual SMKK-nya. Benar, dan penggunaan petugas dan ahli keselamatan kan juga diatur di situ Pak Kadis. Iya, diatur juga di Permen PU itu. Iya. Iya, para peserta Pak, ada yang ingin bertanya? Silakan 45 menit ke depan kita diskusi, tanya jawab dengan Pak Kadis. Ya, berbagai pengalaman lah, siapa tahu ada yang pengalamannya seperti apa di daerahnya kan. Bisa bertukar pengalaman dengan Pak Kadis.
atau ada di kolom chat. Para peserta 150 partisipasi ini, 152. Silakan, saya persilakan. Ya, kalau ini saya tambahi ya Pak ya. Ini, silakan Pak Kadis, sambil jalan aja. Kaitan dengan TKDN. TKDN nanti konsultan Bapak Ibu suruh ngitung. Jadi daripada Bapak Ibu bingung-bingung ya konsultan aja suruh ngitung. Kaitan dengan TKDN, ini contoh-contohnya ada TKDN-nya, tapi rata-rata kalau di konstruksi itu rata-rata di atas 40 semua lah TKDN itu. Tingkat komponen dalam negerinya, karena apa? Kebanyakan bahan-bahan material itu kan lokal semua, kecuali sebenarnya ada semen, sebagian juga ada kandungan import, besi juga, kecuali ada lift, ada pengadaan di konstruksi, ada barangnya lah. Itu mungkin TKDN-nya yang harus dihitung betul. Ini contoh-contoh perhitungan TKDN-nya untuk di konstruksi ya. Oke, silakan kalau ada yang didiskusikan. Silakan para partisipasi atau para peserta, ada yang didiskusikan dengan Pak Kadis terkait permasalahan kita atau sharing-sharing pengalaman. Ya, Bisa. memang Pak. Program mutu mungkin nggak menarik ya. Bukan nggak menarik karena Pak Kadis. Ya. Bukan nggak menarik karena mungkin rata-rata di PBJ kan mungkin rata-rata yang pesertanya banyak di PBJ bukan di dinas mungkinnya kalau saya rasa sih. Jadi ketika itu ya RPMK itu kan di persiapan pengadaan kan tidak di review. Ya. Nah ini memang pertanyaan Pak di kolom chat Pak Kadis. Ya. Dari Muhyiddin Araham. Muhyiddin Araham izin bertanya, saat serah terima personil, apabila terjadi pergantian personil, apakah personil yang ditawarkan wajib dihadirkan dulu atau bisa langsung diganti dengan personil baru? Oh ya, jadi ketika ada pergantian personil, sudah barang tentu kan ada permohonan dulu ya ke PPK. Ya. Pada saat permohonan ini pertanyaannya, saat serah terima personil, apabila terjadi pergantian, apakah personil yang ditawarkan wajib dihadirkan dulu? Ya, jadi untuk mengklarifikasi, benar nggak kamu ini kompetensinya secara setara, atau di atasnya dari yang diganti. Jadi ketika bermohon ke PPK, PPK bisa mengklarifikasi, hadirkan, ya sudah, jalankan. Baru diadendum kontraknya pergantian personil itu. Itu Pak. Tetap dihadirkan Pak, untuk mengetahui. Pak Muhyiddin Araham, apa tahu ada yang ini, ada yang mau ditanya lagi? Bagaimana dengan penjelasan Pak Kadis nih, Pak Muhyiddin? Pak Muhyiddin? Pak Muhyiddin? Iya. Kayaknya sih kalau saya rasa sih Pak banyak yang jelas Pak katanya, jelas Pak Muhyiddin. Ya itu Pak, kalau saya sih rasa karena banyak di PPJ, makanya mungkin RMPK ini kan tidak masuk di review persiapan pengadaan ya, jadi tidak familiar untuk RMPK. Ini Pak ada lagi Pak dari Nirma. Laporan di pekerjaan kapan saja disampaikan Pak oleh konsultan Pak. Seperti Pak Kadis. Laporan di pekerjaan kapan saja? Maksudnya ini laporan mungkin, di pekerjaan kapan? Mungkin laporan tentang perancangan nih Pak Kadis mungkin ya. Oh gitu. Jadi karena gini. RMPK kan masih di perancangan kan? Ya. Jadi pada saat program ini kan bahas program mutu ya Bapak Ibu ya. Pada saat program mutu tadi sudah disampaikan, di dalamnya juga ada tentang kapan dilaporkan kaitan dengan laporan pendahuluan,
terus laporan antara, laporan akhir. Nah, itu di ini nih. Dibahas di sini. Nah, laporan pendahuluan berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak dan rencana kerja atau metode kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas, kepada PPK, 1 bulan sejak SPMK. Jadi lihat-lihat juga waktunya, waktu perancangan atau perencanaan lah bahasa-bahasa yang biasa dipakai. Berapa bulan? Misalnya 4 bulan. Nah, dikasih waktu laporan pendahuluan 1 bulan setelah SPMK. Nah, laporan antara tidak ada ketentuan di sini. Tergantung nanti menmannya di konsultan itu, misalnya tadi saya sampaikan jangka waktu pelaksanaan 5 bulan, berarti paling tidak laporan antara itu bisa di bulan kedua atau di bulan ketiganya. Itu. Jadi lihat-lihat sesuai dengan kompleksitas pekerjaannya, pelaporan itu. Ya. Oke. Gimana Pak? Ibu Nirma, apa jelas Bu? Ada lagi nih Pak pertanyaan Pak dari Mas Iwe. Tanya Pak, bisakah RMPK dimasukkan syarat tender? Nah, gimana Pak Kadis ini? Bisa syarat tender nggak RMPK ini? Kalau kaitan dengan rencana mutu pekerjaan konstruksi ya, itu kan tidak masuk di syarat tender. Syarat tender itu kan yang kaitan dengan SMKK. Ya. Jadi keselamatan konstruksi. Kalau di RMPK itu kan nanti lebih detail. Nah, kalau di keselamatan konstruksinya masuk hitungan di RAB kan? Ya. Jadi untuk kaitan dengan biaya keselamatan konstruksi kan ada di RAB-nya itu. Biaya-biaya kaitan dengan K3, APD, pembelian APD, terus safety line, terus pengatur, itu kan di RAB ada, dimasukkan di tender. Iya. Kalau syarat tender RMPK ya syarat tendernya ya termasuk K3 itu aja yang kaitan dengan keselamatan konstruksi. Katakanlah memiliki SKK K3 itu. Ya, ada lagi peserta yang ingin bertanya? Silakan. Oh, ini ada Pak dari Rustiati, Ibu Rustiati ini kayaknya. Mohon maaf izin bertanya, apakah ada perbedaan penyusunan rencana program mutu antara pekerjaan kompleks dengan yang tidak kompleks dan pekerjaan sederhana dengan tidak sederhana, Pak? Pak Kadis itu Pak Kadis. Ya. Jadi antara kompleks dan tidak kompleks dan sederhana dan tidak sederhana. Oke. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau yang pekerjaan-pekerjaan kompleks itu dilihat dari di slide terakhir itu kan ada ya, kompleks itu dilihat dari anggaran di atas 100 miliar, sudah barang tentu dalam menyusun program ini, program mutunya itu lebih detail dalam hal RK-nya, rencana keselamatan konstruksinya. Ini seperti ini, misalnya ini ya, bentar. Nah ini seperti gedung-gedung tinggi kayak gini, ya sudah barang tentu safety-nya RKK itu beda dengan yang hanya gedung-gedung 2 lantai atau 1 lantai. Jadi RKK-nya, rencana keselamatan konstruksinya sudah beda dalam membahas di program mutu itu. Ini sudah beda ya, dengan yang 1 lantai, 3 lantai, ini memang sudah beda antara satu dengan lainnya. Nah ini, jadi lebih detail kalau kaitan dengan yang kompleks dan tidak kompleks, sederhana dan tidak sederhana. Ini rancangan konseptual SMKK-nya beda-beda. Misalnya gedung tinggi, nah nanti seperti apa perlakuannya
ini safety-nya seperti apa. Itu Jadi beda-beda. intinya beda Pak Kadis ya, antara Beda. kompleks dan tidak kompleks, dan sederhana tidak sederhana. Ya. Karena juga di PP tadi kan di bawah 50 juta kan udah jelas, sudah tidak perlu konseptual, cuma IBRT aja. Ini lagi ada Pak Kadis dari Muhyiddin lagi nih, Pak Muhyiddin Araham. Kira-kira Pak Muhyiddin Araham ingin langsung bertanya kah, atau disampaikan aja nih, Pak Muhyiddin? Pak Muhyiddin. Ya silakan Pak Muhyiddin, kalau mau langsung menyampaikan pertanyaannya sama Pak Kadis. Langsung Izin Pak. Ya. Halo. Izin Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua, dan khususnya buat narasumber kita hari ini Pak Suwarno dari Kota Madiun. Salam kenal Pak, kita dari Banjarmasin. Oh iya, sama-sama. Tadi Pak melihat penjelasan Bapak yang di slide 30 pada pasal 175 disebutkan tahapan biaya pembayaran perencanaan Pak ya. Dari tahapan A yang 15%, B, C, dan seterusnya itu hingga terakhir di pengawasan pelaksanaan 15%. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah dalam penyusunan HPS Pak, PPK menyebutkannya persentasenya seperti ini Pak? Kan sebelumnya yang saya tahu kan biasanya kita kan HPS di perencanaan itu ada biaya personil dan non-personil Pak. Nah, sementara kalau mengacu ke sini, apakah PPK itu menyebutkan jadi HPS-nya itu satu di tahap perancangan berarti 15% dari besaran HPS dia misalnya, ataukah tetap Pak biaya personil sekian sesuai apa yang dia butuhkan, kemudian personilnya berapa? Oh iya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kaitan dengan pembayaran untuk konsultan itu tahap konsepsi perancangan bisa dibayar 15%, prarancangan 20%, pengembangan 25%. Kalau misalnya itu dalam dokumen kontrak di SSUK-nya, atau SSKK-nya ya, termin itu, tata cara pembayaran, kalau menggunakan termin, ya silahkan. Misalnya dikasih 50%. Kalau ini 15, 20, 35, berarti 60%. Jadi kalau sudah 60%, silahkan. Kalau sudah pada tahap pengembangan rancangan, bisa dibayar 60% misalnya. Tergantung dalam kontraknya menggunakan termin atau sekaligus. Nah, kaitan dengan nilainya berapa? Itu dari nilai kontrak. HPS-nya tetap misalnya HPS 200 juta. Setelah diseleksi, kontraknya menjadi 190 juta. Nah, prosentase ini dari kontrak. Ya, jadi dari prosentase ini dari kontrak. Maka saya bilang tadi, kalau tata cara pembayaran menggunakan termin, bisa diambil 50% apabila konsultan sudah menyerahkan dokumen atau produk pengembangan rancangan. Kalau sudah menyerahkan ini, bobotnya kan 25. Berarti yang prarancangan sudah selesai, konsepsi rancangan selesai, totalnya kan 60. Gitu Pak. Nah ini yang kadang-kadang di daerah, makanya tadi intermezzo ya, saya ditanya Pak Muhlis, ini biasanya PU sudah akhir tahun ini pada bingung. Kalau saya Bapak Ibu sudah selesai, saya tidak mau kontrak itu melebihi di bulan November, yang murni lah ya. Kenapa? Karena model saya begitu masuk di PU, walaupun dulu pernah di PU juga sih, 2017 sudah saya ganti perencanaan, saya mengambil di tahun sebelumnya. Misalnya di sekarang ya, perencanaan di 2023 ini, saya kemarin ngambil perencanaan di PAK. Sehingga saya bisa tender ini sudah tender lah saya untuk 23. Karena apa? Perencanaan itu saya buat di perubahan anggaran. Sehingga, nah sebelumnya,
rata-rata tenda itu perencanaannya dibuat tahun berjalan. Ini yang potensi untuk tidak selesai di Desember. Nah, ini yang kadang-kadang saya sering dimasukkan, kalau di konstruksi itu tolonglah perencanaan dibuat di perubahan anggaran. Seperti saya ini, cuman jangan dibayar total. Misalnya perencanaan ini 100 juta, ya bayar aja 80 juta dulu. 80 juta hasilnya apa? Ini perencanaan teknis ini sampai keluar DID-nya, BQ-nya, gambarnya kan keluar ini. Udah dikasih 80 aja. Terus bagaimana yang 20? 20 nanti Bapak Ibu kontrak penunjukan langsung di tahun depan. Nah, anggarannya itu include di fisiknya. Nah, nanti dalam fisik itu disebut kekurangan pembayaran konsulan perencanaan sekian, 20%. Nah, ini yang kadang-kadang beberapa daerah tidak menerapkan. Akhirnya, begitu bulan Desember kalang kabut. Kalau saya ya sudah selesai. Nah, ini yang perlu diinfokan ke Bapak Ibu di beberapa lokasi itu yang menggunakan perencanaan di tahun berjalan rata-rata tidak selesai. Ini aja tempat saya di daerah sekitar saya, Madiun Raya, ada Magetan, ada Ngawi, Ponorogo, Kabupaten, ada juga yang masuk di media, di blow up, nggak selesai pekerjaan bisa jadi lompat tahun. Nah, ini karena apa? Perencanaannya di tahun berjalan. Itu Pak, Bu. Jadi ini sekitar masukan aja lah. Kalau bikin perencanaan lebih baik tahun sebelumnya. Tuh, makasih Pak. Iya. Ya mungkin perencanaan itu N-1 Pak ya. N-1 ya, N-1 fisiknya. Ya karena memang kalau perencanaan di tahun berjalannya juga Pak, kerepotan juga karena perencanaan punya waktu juga kan. Iya. Nah, masa perencanaan baru ditenderkan selama 45 hari tayang segala macam, kalau pengumumannya 1 bulan atau 1 minggu sudah bisa ditenderkan, kan lucu juga. Nggak selesai. Iya. Iya, ini lagi ada Pak dari Hendratma nih. Hendratma. Pak Hendratma kira-kira mau menyampaikan sendiri atau dibacakan? Silakan Pak Hendratma. Pak Hendratma. Pak Hendratma. Oke Pak, saya bacakan aja Pak Kadis. Ya. Bagaimana cara menentukan tingkat kekerapan kecelakaan dalam menentukan tingkat resiko pekerjaan? Ini mungkin terkait dengan SMK kan nih Pak Kadis. Ya. Kekerapan kecelakaannya nih. Bagaimana menentukannya, cara menentukannya? Seperti itu. Ya. Jadi di slide kami sudah tak kasih contoh Pak. Ini. Jadi cara menentukan penetapan tingkat risiko pekerjaan, kekerapannya, ini ada di tabel J2. Ini. Kalau misalnya angka 5, ini hampir pasti terjadi misalnya. Definisinya besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Contoh gini, saya misalnya di jalan ada pelebaran jalan. Nah, itu kalau tingkat kekerapannya itu saya bisa menggunakan 4 skala Likert ya. 4 sangat mungkin terjadi. Karena apa? Ketika itu pelebaran jalan kan otomatis terganggu lalu lintasnya itu. Nah, ketika terganggu kemungkinan besar terjadi kecelakaan itu terjadi. Ini caranya ada di sini. Di slide ini sudah saya kasih semua Pak. Contoh-contohnya. Ini ada yang raise hand Pak dari ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang raise hand biar kelihatan wajahnya Pak. Tapi berani ibu-ibu daripada bapak-bapak aja nih raise hand. Silakan Ibu Sri Wulandari mau sharing atau mau bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Yang ini saya tanya, saya Indi saya Sri Wulandari dari Mojokerto Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, dalam PPK pada saat membuat KAK atau HPS pekerjaan perancangan yang dilakukan oleh konsultan konstruksi Pak, ada nggak itu batasan atau jumlah minimal tenaga atau personil yang
yang akan digunakan. Itu aja, Pak. Oke. Jadi dalam menentukan tenaga ya tergantung kebutuhan di lapangan. Jadi kebutuhan di lapangan misalnya kita bangunan gedung. Ya, bangunan gedung katakanlah luasannya 1000 meter, terdiri dari 3 lantai. Sudah barang tentu berbeda dengan kebutuhan tenaga sama-sama 1000 cuman 1 lantai kan gitu. Jadi batasan pertanyaannya ada enggak? Batasan tidak ada, tergantung kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Sebab konsultan itu sangat erat sekali dengan kebutuhan di lapangan. Misal tadi kita bangun gedung luasnya 1000 meter, 3 lantai, dengan sama-sama 1000 meter, cuma 1 lantai. Otomatis tenaga ahlinya yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Yang 3 lantai bisa jadi tenaga ahli strukturnya, perhitungan strukturnya 2. Kalau yang cukup 1 lantai, ya cukup aja tenaga ahli cukup 1 gitu. Itu jadi tergantung kebutuhan di lapangan, dan itu tergantung juga justifikasi dari TPK dalam hal menyusun HBS. Makanya saya sering bilang, kalau tidak paham di konstruksi, ya hire orang ahli. Saya sering ngomong ini memang. Kalau enggak ahli, jangan pura-pura ahli. Akan fatal nanti. Nah, sama dengan misalnya rumah sakit atau dinas, suruh bangun gedung, ya toh. Ternyata dia enggak memiliki keahlian di gedung. Ya, harus hire tim ahlinya itu untuk membantu mempersiapkan konsultan perencana, fisik, dan sebagainya. Jangan di-hire sendiri ketika nggak ahli. Itu tadi, memerlukan keahlian. Itu Bu, jadi tergantung kebutuhan di lapangan. Menmannya, orang bulannya pun juga tergantung. Misalnya struktur butuh waktu sekian bulan, arsitektur sekian bulan. Itu. Untuk ahli keselamatan konstruksi itu wajib ya, Pak? Oh iya, kalau konsultan itu wajib ada ahli keselamatan konstruksinya. Nah, sama yang PLPL, ada ketentuan di Permendikbud itu, yang pada langsung konsultan itu bisa merangkap sekaligus sebagai tenaga ahli di misalnya di ahli jembatannya gitu. Tidak harus berdiri sendiri, tidak harus. Itu yang konsultan pengadaan langsung bisa dirangkap. Ada di Permendikbud. Ya, 10 2021. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Sri. Yang mungkin tambahan sedikit sih Pak, untuk HPS-nya konsultan itu kan ada persentase dibagi Pak, personil dan non personil. 60% untuk personil, 50% untuk non personilnya. Nah dari situlah mungkin juga kita bisa menetapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Tenaga-tenaganya. Ya. Nah ini ada lagi Pak yang resen lagi, ibu-ibu juga kayaknya nih. Ibu-ibu yang berani resen. Ya, Ibu Nirma, silakan Bu Nirma. Oh ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Pak, saya dari UKPBJ Kabupaten Bener Meriah, Pak Aceh Pak. Oh Aceh, ya silakan Bu. Pak izin tanya, kami ada mau seleksi tempat pembuangan akhir Pak ya, dengan pagu 500 juta. Tadi ada saya lihat di slide tahap pengawasan berkala Pak ya, itu pembayarannya ya Pak, pembayaran konsultan perancangan itu gitu Pak ya. Iya. Itu gimana tuh, mohon arahnya, karena kan Pak ada pengalaman konsultan yang udah dibayar 100%, dipanggil lagi tahun depannya nggak mau lagi Pak gitu Pak. Ini gimana? Ini gimana, dimohon arahnya Pak. Kemudian yang kedua, terus terang aja Pak, belum pernah ikut ya dulu ya Pak ya, saya dulu di rumah sakit belum pernah melakukan program penyusunan program mutu. Ini di langkah yang ke-8 sama dengan RMPK ya Pak ya. Maksudnya di sini program mutu kita menyusun RMPK gitu ya Pak. Ya. Terus yang nyusun apakah penyedia yang pemenang tender misalnya di konstruksi, atau
perancangnya nih Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kaitan dengan program mutu ya. Iya, Pak. Program mutu itu dalam pelaksanaan kontrak itu kan ada 21 ya. 21 yang harus Ibu Bapak siapkan, lalui. Nah, kalau di program mutu ini ada di nomor 8. Di poin nomor 8, penyusunan program mutu. Kalau di konsultan atau di pengadaan barang, namanya penyusunan program mutu. Tapi kalau di konstruksi namanya RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Nah, itu yang menyusun konsultan. Konsultan perancangan kalau di program mutu. Nah, setelah disusun oleh konsultan secara detail, tadi saya sampaikan apa saja dalam program mutu, disampaikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak di poin 9 ini. Itu kaitan dengan program mutu yang menyusun konsultan, disampaikan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Terus yang pertanyaan kedua, kaitan dengan persentase ya, persentase konsultan. Nah, untuk konsultan memang dibayar 100% apabila fisik sudah selesai. Nah, ini di gedung ya, cuman saya biasanya tetap mengadopsi baik di jembatan, di saluran, saya adopsi Bapak Ibu. Karena di permen ini, di PP 16/2021 ini kan untuk gedung ya, untuk bangunan gedung. Sedangkan untuk yang jalan sama pengairan itu tidak ngatur secara detail ini. Di kementerian gitu. Cuman saya di daerah, kebetulan PU ini nanganin 4 bidang tadi, ada bina marga, cipta karya, sumber daya air, lalu tata kota. Masa sih dalam satu dinas sendiri-sendiri? Akhirnya saya ambil keputusan untuk konsultan ini ikut di PP 16. Jadi perencanaan ini dibayar pada saat selesai perencanaan dibayar 80%. Itu ini. Tahap perancangan 15, tahap prarancangan 20, tahap pengembangan 25. Tahap rancangan detail ini sudah ada di ID-nya, termasuk gambar, RKS, RAB 20%, total 80%. Ini saya bayar ketika dia sudah selesai menyusun dokumen perancangan, atau kalau di PP ini namanya dokumen perencanaan teknis. Itu. Nah, bagaimana yang sudah-sudah itu dibayar 100%. Nah, kalau sudah dibayar 100%, kalau di gedung jelas menyalahi. Gedung itu tidak boleh dibayar 100% walaupun perencanaan selesai kalau belum melakukan pengawasan berkala. Ini jelas ada PP-nya kalau di bangunan gedung. Nah, pengawasan berkala ini dikandung maksud supaya apabila dalam bangun gedung di tengah jalan ada revisi, ada perubahan-perubahan sesuai lapangan, bisa jadi perubahan juga strukturnya. Nah, fungsinya konsultan perencana ini mengawasi hasil perencanaan diterapkan betul enggak di lapangan. Kalau ada perubahan, dia juga harus ikut bertanggung jawab menyetujui perubahan manakala secara teknis memang dimungkinkan. Sambil contoh gini, saya waktu itu bangun gedung gedung pasar ya. Nah, gedung pasar itu pondasinya kan panjang. Ternyata yang di dempet rumah penduduk itu tidak memungkinkan kalau saya panjang, pasti retak semua rumah penduduk. Akhirnya secara teknis bisa diganti panjang itu, saya addendum kontraknya,
Jadi panjang khusus yang pinggir rumah penduduk menjadi fondasi sumuran. Nah, atas perubahan itu konsultan perencana ikut teken. Itu fungsinya Bapak Ibu. Sehingga pengawasan berkala diambil 15%. Bagaimana dengan yang sudah 100%? Ya sudah, wallahu a'lam, bismillah aja, mudah-mudahan tidak ada yang menanyakan lagi karena sudah terbayar. Nah, lain kali tadi misalnya tadi bilang TPA, nyusun TPA, nyusun perencanaan TPA. Kalau saya sebelum fisiknya ada selesai ya tetap saya tahan karena tadi suatu saat hasil perencanaannya itu ada perubahan, maka konsultan perencana itu harus ikut bertanggung jawab, ikut menyetujui perubahan itu. Itu Ibu Nirma ya. Ya Pak. Jadi Terima saran kasih, saya Pak. seperti itu. Ya, terima kasih. Ya nih Pak Kadis, tinggal kayaknya satu aja lagi nih Pak Kadis saya bertanya ya, karena sudah Ya. waktunya sebentar lagi nih selesai. Ya silakan nih Pak Hendratma yang sudah present. Silakan Pak Hendratma. Iya, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin Pak Warno. Saya dari Trenggalek, Pak. Oh iya. Iya. Ini Mana, Pak, menanyakan, Hendratma? iya, menanyakan ulang tadi Pak tentang penghitungan kekerapan dan juga keparahan itu. Itu apakah hanya berdasarkan asumsi atau kira-kira atau ada juga peraturan yang mengatur tentang itu Pak? Misalnya dari apa ketenaga kerjaan atau dari mana gitu Pak? Oh gitu. Iya, Oke. iya, terima kasih. Iya. Jadi gini Pak, kaitan dengan kekerapan, perhitungan-perhitungan ini memang berdasarkan analisa di lapangan. Jadi bukan apa ya, subjektivitas tetap ada. Oh, iya. Saya bilang tadi skala Likert 1 sampai 5 ini ya. Iya. Nah, jadi subjektivitas di lapangan tetap ada ini. Cuman kasarannya tidak terlalu menyolok lah, menyimpangnya. Seperti tadi saya ambil contoh, saya bikin pelebaran jalan. Otomatis banyak terkendala mobilitas di situ. Nah, kalau banyak terkendala karena banyak alat berat di situ, maka saya beri nilai kekerapan itu 4 misalnya. Sangat mungkin terjadi kecelakaan. Karena apa? Ketika manuver alat berat, bego, dan sebagainya kan sangat mungkin. Atau hampir pasti terjadi. Ini kan kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali. Nah ini ada parameternya di sini, Pak. Iya. Ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, file ini saya share. Silakan Ibu Bapak menentukan kekerapan di sini. Iya. Berarti Memang, itu ada perlu. Iya. Ya. Berarti ada peluang Pak ya, antar konsultan itu berbeda-beda gitu Pak ya dalam menentukan itu. Ya, kekerapannya itu tergantung di lapangan, tapi nggak mungkin lah, seperti saya tadi bilang, seperti saya pelebaran jalan. Nggak mungkin saya ngasih 2, kecil kemungkinan terjadi kecelakaan, lalu lintas. Nah, saya paling tidak antara 4 dan 5 lah. Kalau sudah ada tingkat risiko itu, maka untuk meminimalisir kecelakaan itu kan harus ada upaya-upaya lain. Misalnya harus ngasih orang di situ untuk mengatur lalu lintas misalnya. Gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Warno, Pak Irwan. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Sama-sama Pak Hendratma. Ya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Suwarno, PUPR Kota Madiun, ini luar biasa Pak. Ya, sama-sama. Macam dan materinya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Muji selaku Direktur MSTC. Pak Muji, atau diwakili aja lah dengan adminnya Pak. Pak Muji belum gabung nih. Iya. Makasih nih Pak Suwarno. Jadi banyak hal yang bisa diambil nih, yang pengalaman yang disampaikan Pak Warno tadi. Bagaimana supaya Desember atau ini sudah tidak sibuk lagi ya Pak Warno ya, jalan-jalan ya. Nah, ini harusnya ini menarik gitu. Nah, bagaimana juga di Perlem 11 kan juga mengatakan bahwa N-1 ya Pak Warno ya untuk perencanaan gitu kan. Nah, juga termasuk tadi bagaimana pembayaran konsultan ini. Nah, ini kan itu, dan bagaimana hak dan kewajiban penyedia tetap harus menjamin sampai dengan pekerjaan fisiknya selesai. Nah, seperti itulah.
Jadi khawatirnya nanti biar 100% malah nggak nengok sama sekali Pak Warno ya. Enggak, jangan. Sudah ada. Nah, ini yang teman-teman salah satu yang memang harusnya salah satu mitigasi resiko sebenarnya regulasi itu gitu kan. Sehingga pentingnya tetap tanggung jawab dari konsultan perencana di dalam tahap pelaksanaan proyeknya. Jadi banyak hal yang ya monggo teman-teman kalau mau studi banding ke Madiun gitu kan. Jadi luar biasa Pak Warno, terima kasih Suhu atas pencerahannya pada sore hari ini. Saya mewakili Pak Muji Santosa, mohon maaf dan terima kasih dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kami untuk materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih Pak Warno. Ya, makasih Pak Muklis atas penyampaiannya. Sedikit ya, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statementnya Pak Kadis nih. Kira-kira apa nih kiat-kiatnya untuk kami di daerah nih bisa mengikuti Madiun agar di November itu di Desember sudah sibuk lagi sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Ya. Silakan Pak Kadis. Ya, baik Bapak Ibu. Closing statement saya yang pertama terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Muki, Pak Muhlis, Pak Irwan, dan Bapak Ibu sekalian untuk diskusi. Sekalian tukar pengalaman. Saya nggak menggurui, paling tidak memang di fisik itu kalau tidak di-prepare dari awal, itu potensi lompat tahun tinggi sekali. Kenapa saya di sini mencanangkan nggak boleh ada kontrak lewat di November. Saya biasanya awal November harus selesai yang ini, kecuali PAK. PAK itu biasanya pengadaan langsung lah. Nggak mungkin yang tender-tender itu melalui PAK. Kecuali PAK bisa saya toleransi. Nah, itu dikandung maksud supaya manakala ada penyedia yang dalam tanda petik tidak sedang baik-baik saja, sehingga kita masih ngasih kesempatan itu masih dalam koridor di tahun anggaran. Kalaupun toh terjadi kepaksa, ya sudah, kita jangan sampai kita mutus kontrak. Saya orang yang berpaham tidak mutus kontrak, apapun itu. Karena pengalaman saya di Madiun ini ada berapa paket putus kontrak, akhirnya saya mau memulai itu, kebetulan 2018 itu memulai gedung DPRD itu susah cut off-nya. Nah, oleh karena itu ketika cut off susah, negara rugi karena sudah dibayar tapi tidak dimanfaatkan, seperti MEP-nya kan banyak makan tikus, kan nggak dipakai lagi itu. Saya pernah ke Kendari itu rumah sakit rumah sakit pendidikan kesehatan di Kendari, Universitas Haliu apa itu. Kasihan itu 400 miliar mangkrak, itu berapa puluh juta yang tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu jangan sampai putus kontrak. Nah, harapan saya dari pertemuan ini silahkan Bapak Ibu diambil manfaatnya diskusi ini. Yang jelas kalau tadi saya bilang kalau enggak ahli jangan pura-pura ahli. Termasuk misalnya Dinkes atau siapapun yang tidak biasa nanganin gedung, ketika nanganin hire orang ahli. Itu sebagai second opinion, walaupun sudah ada konsultan perencana pengawasnya di lapangan. Itu saya wanti-wanti terus ini, karena apa? Saya khawatir banyak masalah itu kadang-kadang di-hire oleh orang yang memang tidak ahli di bidangnya. Akhirnya banyak masalah di lapangan. Walaupun tidak ahli di bidangnya, tapi dia memang tusinya di situ, ya sudah, tapi hire orang ahli. Itu Bapak Ibu dari saya, terima kasih Pak Muhlis, Pak Irwan, Bapak Ibu sekalian, Pak Muji, atas waktu yang diberikan untuk tukar pikiran, dan saya berharap mudah-mudahan setelah ketemu ini berubah mindset ke teman-temannya, jangan sampai kontrak itu di Desember lah. Oleh karena itu, konsultan perencanaan dibuat di bulan anggaran aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno, Kadis PUPR Kota Madiun, serta Pak Muklis yang sudah memberikan kesempatan saya juga untuk memoderatorin kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah dalam waktu yang ada kita bisa memanfaatkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadis Madiun, Kota Madiun, PUPR Kota Madiun. Sekian dari saya yang memoderatorin kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya untuk peserta juga saya ucapkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, Pak. Ya, makasih Pak Warno. Sukses. Sehat selalu. Siap.